Ya, selamat sore semuanya. Mari kita hari ini akan menjalankan aplikasi sistem monitoring PBM siswa SLEBN 1 Pagaruyung. Oke, sini sebelumnya pastikan dulu kita sudah ada SAM MPP ya, SAM MPP control. Di sini kita pakai yang versi 7.4.3 kalau nggak salah, atau nanti bisa kita cek ya, kita cek di sini nanti di SAMPP nya klik admin. Nah sini ada SAMPP please 7.4.33. Oke, di sini juga kita bisa lihat PHP yang kita pakai versinya versi 7.4.3 juga. Dan sebelumnya jika sudah pernah install SAMPP di device-nya, pastikan dulu kalau tidak sesuai dengan versi 7 ini, pokoknya versi 7 selain versi 7 ya itu diganti. Mau 7.3, 7.2 tidak masalah. Bagi yang belum ada SAMPP sama sekali, bisa di-download di official store-nya SAMPP ya. Tinggal kita lihat aja SAMPP download. Oke, ini websitenya. Nah di sini versi terakhir versi 8. Ini kita klik more download aja. Di sini ada SAMPP Windows. Nah cari di sini yang versi 7.4.3. Tinggal diklik. Oke, setelah menunggu, nah kita ambil yang file zip-nya. Nah pastikan kita yang versi 64, atau juga nanti kalau otomatis dia ke detect versi 32 bit dari device kita masing-masing. Oke, kalau setelah di download nanti silakan di install dan pastikan dia sudah muncul SAMPP controlnya. Oke, setelah selesai diinstal, nanti kita buka SAMPP nya, kita klik Apache dan MySQL ya. Pastikan sudah muncul portnya di sini. Oke, selanjutnya kita cek database ya, database-nya localhost php myadmin. Oke, atau kita bisa klik langsung di admin yang bagian MySQL. Nah itu sama ya. Oke, nah ini adalah settingan database yang dibawaan dari SAMPP. Kalau saya sendiri itu pakai Navigate ya, Navigate Premium 16 ya. Oke, ini kita tunggu dia loading. Sambil kita tunggu loading, nanti di file directory C di file apa ya, file aplikasinya nanti berupa file rar ya seperti ini. Nah nanti di ekstrak di bagian directory C SAMPP htdocs dan langsung di extract here. Oke, di sini kita not to all aja. Oke, nah di sini setelah selesai kita ekstrak, lalu kita pastikan juga database-nya tapi masih loading, atau kita langsung saja di sini klik new ya. Nanti klik new, bikin database-nya db monitor pbm. Nah di sini kalau saya sih sudah ada, kalau saya tambahkan harusnya tidak bisa. Ini memang karena sudah banyak database ya, makanya prosesnya agak sedikit lelet. Ini nggak apa-apa, nanti kita coba refresh lagi. Nah saya sudah ada db monitor. Setelah itu nanti setelah muncul db monitor pbm ini diklik. Oke, nah nanti klik import.
Nah, ini ada choose file, kita klik. Nah, cari di file directory C tadi, summpp, htdocs, dan si monitor ppm. Nah, di sini ada folder database. Nah, kita klik ini, klik open. Nah, setelah di sini muncul, lalu kita klik import. Ya, setelah diimport, nanti dia akan muncul database ini. Bukan database ya, tapi tabel ya. Tabel-tabel ini akan muncul. Oke, setelah tabel-tabel ini sudah muncul, baru kita melakukan buka aplikasi localhost monitoring PBM. Oke, sudah muncul. Ya, sini untuk halaman front end-nya itu adalah halaman login page. Nah, di sini kita diminta untuk login terlebih dahulu untuk melakukan transaksi di aplikasi. Dan di dalam aplikasi kita menggunakan 3 aktor. Pertama aktornya itu user, kedua guru, ketiga orang tua, dan masing-masing aktor itu memiliki hak akses masing-masing. Dan untuk saat ini kita sebelum itu coba kita clear dulu database kita. Oke, kita lanjut. Sebelumnya saya harus mengosongkan dulu ya, di semua tabelnya itu kita kosongkan dulu, karena tadi saya coba data dummy lumayan banyak. Nah, untuk usernya kita gunakan satu user dulu, yaitu role usernya admin ya, atau aktornya aktor admin. Oke, kita coba login kembali. Nah, di sini kita username kan gunakan admin, password 12345 ya. Oke. Nah, kalau kita bikin 6, kita login, nah otomatis gagal. Nah, di sini ada namanya username, NIP ID atau NISN. Jadi itu gunanya username itu untuk si admin, NIP atau ID itu untuk si guru, NISN untuk login orang tua dari siswa. Sekarang kita login dari admin, password 12345, login. Oke, setelah berhasil login, kita dihadapkan dengan dashboard pack. Sini ada modal show pertamanya. Kita klik OK saja. Nah, ini halaman dashboardnya. Di sini kita lihat ada monitoring harian ya, monitoring harian per semua siswa itu per tanggal hari ini juga. Kita lihat monitoringnya itu absensi siswa, agenda harian siswa, jurnal sikap siswa, daftar nilai siswa. Dan di bawahnya juga ada grafik ya, karena sekarang masih kosong, makanya belum ada data satu sama sekali. Dan sini juga TA ini khususnya tahun ajaran. Dan kenapa di sini strip? Karena kita belum mengentrikan tahun ajaran. Oke, sini juga ada role usernya. Ini kita bisa juga update update password. Sini juga ada waktu dan tanggal. Sini juga ada klik logout. Dan hak akses dari si admin itu ada input data berupa tahun ajaran, kelas, mapel, guru, siswa, orang tua, user. Dan ada data monitoring, yakni monitoring keseluruhan entrian ya dari monitoring PPM siswa. Oke, yang pertama itu si admin mengentrikan dulu tahun ajaran. Oke, di sini tahun ajaran kita entry ya. Jadi tahun ajaran ini penting sekali untuk di dalam proses PBM, karena ini termasuk validasi untuk filter melakukan PBM nantinya. Pertama tahun ajaran kita bikin contoh ya, 2025-2026 semester ganjil. Oke. Nah, satu lagi
2025 2026 ini otomatis ya. Oke, susun genap, save. Oke, nah di sini kita lihat ada status. Jadi status ini gunanya adalah validasi juga buat filter PBM-nya. Jadi yang mana nanti bagi PBM-nya validasinya tuh kalau statusnya aktif maka bisa untuk melakukan pengeditan ya. Jadi seperti itulah validatornya nantinya. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke, di sini kita harus mengaktifkan salah satu dulu, dan apakah boleh semuanya diaktifkan? Jawabannya tidak. Jadi kita aktifkan dulu contoh satu. Oke, lalu kita coba aktifkan lagi, maka tidak bisa. Dan juga di sini juga ada filter ya, juga update, dan ada juga filter jika kalau seandainya ya kita bikin double data, apakah bisa? Harusnya tidak bisa. Nanti kita coba cek dulu sebentar. CTA. Oke, untuk add nya kita buat cek CTA nya. Oke, kita lanjut. Di sini kita lihat CTA. Oke, nah di sini harusnya cek TA awal. Nah, di sini lupa saya tambahkan ini ya. Ini belum ditambahkan. Oke. Harusnya juga diupdate. Oke, sudah. Jadi kita lihat di data TA tadi. Nah, harusnya dia tidak muncul ya. Tidak boleh diinput dua kali ya. Oh ya, saya lupa di sini ada tombol reload juga. Jadi otomatis bisa di update datanya tanpa kita klik reload ini atau F5 ya. Oke, kita coba lagi 2025 2026 semester ganjil. Nah, harusnya kayak gini. 2025 2026 semester genap. Oke. Ya, untuk contoh kita pakai 2 tahun ajaran saja. Lanjut, juga di update-nya juga kayak gitu ya, nggak boleh sama. Oke, di ganjil boleh karena dia satu data itu juga, nggak apa-apa. Kita klik kelas. Oke, di sini kita tambahkan kelas. Jadi di kelas ini juga ada ketentuan ya dari sekolahnya, yaitu ada 12 kelas, dan ke 12 kelas itu ada fasenya ya, fase kelasnya. Ini jadi kita lihat 1 fase A, 2 fase A, 3 fase B, 4 fase B, 5 fase C, 6 fase C, 7 D, 8 D, 9 D, 10 E, 11 F, 12 F. Oke, jadi yang di bawahnya udah otomatis ya. Kalau lebih dari 12, nah otomatis nggak ada, dan kalau kita klik save tidak bisa diklik save ya. Jadi kita klik kelas 1 aja, lalu kita bikin 2 kelas 2 ya. Jadi kita buat contoh 2 kelas saja. Sini juga bisa diupdate ya. Apakah boleh 2 kelas yang sama? Jawabannya tidak. Oke, sudah tervalidasi. Kita lanjut ke mata pelajaran. Mata pelajaran kita contohkan misalnya pendidikan agama Islam. Save. Oke, di sini budi pekerti. Ya, saya contoh aja ya. Save. Ya. Di sini juga bisa diupdate, reload. Oke. Lanjut ke data guru ya. Guru dulu. Oke, kita tambahkan data gurunya. Di sini kita contohkan ID kita, ini data dummy ya. Jadi kita asal aja isinya. NIP-nya misalnya 1 2 3 4 5. Jadi pastikan NIP-nya ini
jadi apa ya, kita yang betul ya, harusnya yang betul atau validasi, tapi kita harus pastikan ini karena ini jadi username nanti waktu mau login ke aplikasi bagi si guru. Oke, namanya misalnya sini gurunya si Garb, nomor HP-nya 0822981114. Oke, jenjangnya S1, keilmuannya bidang agama, kelas yang diajar. Nah, di sini yang penting nih. Jadi validasinya satu guru itu mengajar satu kelas ya. Jadi nggak boleh dalam satu guru itu mengajar dua kelas, nggak bisa. Lalu kita klik save. Nah, berhasil. Oke, di sini kita tambahkan satu guru lagi untuk melihat. Di sini misalnya 22222, namanya di sini si apa ya, Sengoku 0822 9811 8318. Jenjangnya S1, keilmuannya sosial. Nah, di sini tadi kan udah ada yang guru yang ngajar di kelas 1. Sekarang dia pengen juga dia ngajar di kelas 1, apakah bisa? Ya harusnya nggak bisa ya. Jadi dia harus kelas 2. Oke. Nah, di sini juga ada ya update. Oke, untuk bisa kita update. Dan sini juga ada password ya. Nanti mana tahu ya guru lupa password, ya admin bisa bantu untuk update passwordnya. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjut ke si siswa. Oke, si siswa kita di sini kita bikin 4 siswa ya, biar apa namanya, nanti nampak ya per kelas-kelas tuh 2 orang. Oke, di sini namanya si Luffy. NIPD-nya misalnya tadi 2 ya, yang 312345, jenis kelamin laki-laki. Nah, pastikan juga NISN-nya ini adalah username nanti bagi orang tuanya. Ya, jadi pastikan datanya kita ingat, kita tahu, dan itu benar-benar data yang tervalidasi. Oke. Lanjut, 2345 kita samakan aja. Tempat lahir di Jepang. Tanggal lahir kita ngasal aja. Nick 130000. Oke. Islam, alamat misalnya di Elbaf. Kelasnya, nah ini ya, kita harus milih juga nih kelas. Untuk satu siswa itu juga harus satu kelas. Nah, nanti gimana kalau dia naik kelas ya, nanti diupdate. Oke. Nah, untuk kebutuhan khusus kita untuk SLB ini dia hanya untuk tunagrahita ya. Jadi cuman satu ini aja. Kita klik save. Oke, sudah ditambahkan. Oke, biar cepat kita bikinnya juga cepat. 444 kelamin perempuan, 244 Jepang 0909 2009. Nik contohkan 13 bla 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 bla. Islam, Jepang, kelas 1. Oke. Nah, itu 2 orang ya. Sekarang untuk kita bikin yang untuk kelas 2. Sini ada si Zoro. Itu 2345. Laki-laki itu 2345. Jepang 0909 2009. Ini dia master. Ini kita asal Jepang kelas 2. Save. Oke, kita tambahkan satu lagi, Robin 2345 perempuan 2345. Oke, Jepang lagi. Oke, Jepang kelas 2. Save.
Oke, jadi untuk dummy kita pakai data siswanya 2 untuk kelas 1, 2 untuk kelas 2. Oke, kita lanjut ke orang tua. Nah, sebelum itu juga ada sini reload, ada update-nya juga. Jadi, misalnya nanti kita di-update datanya. Lanjut orang tua. Oh ya, setelah kita entry yang guru tadi dan si orang tua nantinya itu akan otomatis datanya kesimpan di user. Nah, tadi kan kita lihat ya di tabel user itu hanya ada satu tabel satu data admin ya. Tadi di guru 2 berarti di sini 2. Nanti kita orang tua kita contohkan satu saja. 1, 2, 3 berarti harusnya data user ini sudah terinput 4 ya. Nah, sekarang kita coba orang tua dulu. Namanya misalnya Dragon, lahirnya 99, pilih jenjang S1, pekerjaan revolusioner, penghasilannya ini, nicknya oke, nama ibunya Syaki 99. Sorry. Oke. Sebenarnya ini bisa diklik ini ya untuk yang update ya, ini karena biar cepat aja bisa diklik ketik manual. S1 pekerjaan ibu, sini juga adalah ibu rumah tangga, penghasilan segini, nicknya, untuk nomor HP ya. Jadi inti nomor HP orang tua ya, boleh ibu boleh ayah, terserah. 822 oke, pilih siswa. Nah di sini ya, jadi satu orang tua itu untuk satu siswa. Nah nanti gimana kalau di orang tua itu juga punya anak satu lagi, dia masuk ke sini. Jadi jawabannya adalah kita bikin akun lagi, karena kita berdasarkan NISN siswanya untuk login. Nah jadi kalau untuk saat ini kita makainya sistem seperti itu. Oke, kita contoh pilih Luffy, save. Sudah ya. Sini juga bisa update password, juga bisa diupdate lagi. Oke, dari load juga. Lah, tadi sudah selesai. Kita entry guru ada 2, orang tua 1. Otomatis di usernya ada data 4 data. Oke, muncul ya. Oke, baik, di data user juga yang bisa kita add itu hanya untuk admin ya. Jadi kalau kita ingin nambah akun, misalnya untuk guru ya di data guru kita tambahkan, dan untuk orang tua ya kita tambahkan siswanya dulu, baru kita tambahkan data orang tuanya gitu. Nah di update nya pun juga kayak gitu. Dan untuk di password di bagian akses guru dan orang tua itu hanya bisa diedit password doang. Oke, dan bisa juga lihat view-nya. Oke, sip. Untuk input data, dan sini ada data monitoring. Ya, data monitoring ini adalah monitoring PBM atau proses belajar mengajar dari siswa. Nah, nanti ini akan ada datanya kalau sudah kita melaksanakan PBM, dan itu yang melaksanakan PBM adalah si guru, yang dimana setelah ini kita akan membuka akun guru ya. Oke, nah nanti kita bisa lihat ini nih fungsi-fungsi dari monitoring packs-nya. Oke, di bagian admin kita sudah selesai. Sekarang kita logout dulu. Oke ya. Nah, sebelum kita logout, saya mau menjelaskan ini juga, nanti saya lupa. Oke, di bagian si admin tadi itu yang dimonitoring kan semua siswa. Oke, jadi kita perhatikan juga ini semua siswa yang mengikuti PBM tahun. Nah, di sini sudah muncul ya, karena kita sudah mengaktifkan salah satu tahun ajaran, maka otomatis akan muncul. Dan juga nanti di guru akan kita lihat setelah ini ya. Pada guru
Di guru berarti kita pakai yang username atau name yang tadi itu 2345 pas. Oke, satu lagi saya lupa bilang, setelah kita entrykan akun ya, akun baik itu akun guru, akun orang tua, itu kita langsung dapat passwordnya default 123456. Oke, jadi maupun itu nambahkan data guru untuk pertama kali, langsung ke detectnya di situ. Oke, kita coba 123456 login. Oke, nah itu pun kan password default. Nanti kalau pengen update password juga bisa di sini. Oke, nah di guru ini kita lihat ya, untuk dashboard packnya dia monitoring harian siswa kelas 2. Oke, di sini kelas 2 ya. Oh ya, kita bikin, oke, kita yang kelas 1 aja deh. Nah, biar enak. 2345 23456 jin. Nah, di sini kelas 1 dan di sini juga kelas 1. Jadi per guru itu dia melihat kelas yang diajarnya. Dia bisa melihat monitoring harian siswa yang kelas diajarnya, dia melihat grafik dalam tahun ajaran untuk siswa yang diajarnya juga. Nah, sini juga ada tambahan, ada menu PBM. Nah, ini hanya untuk si guru. Oke, kita lanjut, kita klik PBM. Nah, oke, sini kita lihat ya, ada filter. Nah, ini yang saya bilang filter PBM-nya tadi. Jadi di sini aturannya kita harus milih tanggal. Serta bila kita pilih tanggal, sini ada tahun ajaran dan ada mapel. Oke. Jadi validasi yang kita pakai di sini, kita bisa mengupdate atau menambahkan PBM jika itu dilakukan di hari ini, per hari ini, dan di tahun ajaran yang aktif. Oke, jadi gimana nanti kalau seandainya bukan hari ini dan tahun ajaran tidak aktif, apakah kita bisa menambahkan? Dia bisa masuk, tapi kita tidak bisa menambahkan. Oke, semuanya ditolak. Oke, pertanyaan juga satu lagi, gimana kalau seandainya dia di hari ini tapi tahun ajarannya tidak aktif? Apakah bisa? Pertanyaannya juga nggak bisa. Oke, berarti kita clear seperti itu. Oke, back. Jadi benar-benar dia di hari ini dan di tahun ajaran yang aktif. Nah, kita pilih Budi Pekerti get data. Nah, sekarang di sini juga ada validasinya. Apa validasinya? Untuk kita melaksanakan PBM, kita harus mengambil keterangan absensi si siswanya. Nah, kalau kita nggak ngambil atau kita nggak ngelengkapin, ya seperti ini. Di agenda harian kita mau nambahkan nggak bisa, tidak bisa. Oh, dan di sini juga ada ya validasi tambahan, di mana kalau kita ingin add tapi di tujuan pembelajaran asesmen formatifnya masih kosong, dia akan muncul notif ini. Oke, dan sedangkan kita mau nambahkan ini nggak bisa karena absensinya belum lengkap. Jadi clear ya. Jurnal sikap pun juga kayak gitu, daftar siswa juga gitu. Oke, jadi kita harus mengisi daftar hadir. Nah, gimana kalau dia tidak hadir, dia izin tidak hadir? Ya tetap harus diisi, Nah, sekarang cuma satu aja saya ambil, apakah masih bisa? Masih belum bisa. Oke, kita tambahkan satu lagi hadir. Oke, kita baru di agenda harian ini. Nah, sekarang coba kita klik add yang deskripsi ini, nggak bisa ya, kita harus isi ini dulu. Oke, kita isi. Nah, di sini juga ada aturannya. Jadi kita bikin tujuan pembelajaran misalnya dua tujuan ya. Jadi untuk supaya dia bisa ke enter di bawah, kita menggunakan titik koma sebagai tanda acuan untuk di enter ke bawah. Oke, saya contohkan. Sini misalnya ada tahap 1, siswa mampu
XXX, formatifnya LKPD, save. Oke. Nah, di sini baru satu ya. Oke, saya lupa. Nah, sini juga bisa diupdate titik koma kalau kita pengen di bawah satu lagi, siswa mampu ye. Kita klik save. Oke, nah itu gunanya. Oke, clear. Nah, di sini kita juga ada aturannya di sini di deskripsi ini. Jadi di sini kita harus klik dulu atau mengaktifkan dulu checkboxnya, baru kita bisa mengisi deskripsinya. Nah, misalnya si Luffy kan ini aja, siswa mampu XXX. Nah, dan lalu kita klik add. Nah, oke. Sekarang Nami siswa mampu ye add. Nah, sekarang gimana kalau kita ingin mendeskripsi jadi gimana kita bikin satu deskripsi dan bisa ke semuanya diupdate. Itu kita klik dulu check all. Kita harus isi dulu siswa mampu XXX dan ye. Oke, kita klik semua, lalu kita klik update. Nah, sini juga bisa reload, sini juga. Oke, sudah terinput otomatis ke semuanya. Lalu gimana kalau sebagian? Oke, kalau sebagian siswa mampu XXX dan ye. Karena di sini dua data, kita contohkan berarti satu orang yang hasilnya ini, satu lagi hasilnya tetap ini. Oke, atau kita edit dulu yang si Luffy ini hanya mampu X. Update. Oke. Di sini sebagian siswa mampu XXX dan ye. Baru kita klik dulu check all semua, lalu kita hilangkan yang tidak kita update, lalu klik add. Oke, berhasil ya. Oke, kita lanjut ke berarti di agenda harian siswa kita sudah selesai. Kita lanjut ke jurnal sikap. Jadi di sini jurnal sikap kita klik sini add, lalu kita pilih si siswanya, si Luffy. Masalahnya adalah Luffy itu menangis, misalkan menangis. Solusinya dibujuk. Nah, keterangannya apa? Jadi monitoring bagi orang tua atau guru ini yang penting sebenarnya. Jadi mereka tahu ya bagaimana menghadapi anak yang berkebutuhan khusus di dalam sekolah atau di dalam rumah. Jadi dengan adanya monitoring ini diharapkan nanti juga bisa membantu orang tua di rumah, bagaimana kalau anaknya misalnya menangis atau ada masalah apa, jadi itu bisa ada solusinya di sini gitu. Salah satu tujuan dari aplikasi ini. Oke, keterangannya dengan dibujuk Luffy jadi bahagia kembali. Itu salah satu contoh. Kita klik save. Oke, lalu kita contohkan satu aja, daftar nilai. Oke, di sini daftar nilai kita juga ada aturan. Di sini rata-rata itu adalah pertambahan sumatif 1 sampai akhir dibagi 4. Nah, di dalam rentang rata-rata ini nanti ada predikat, dan dalam predikat itu ada BM, MDB, M, SM. Dimana keterangannya BM belum mampu, MDB mampu dengan bantuan, M mampu, SM sangat mampu. Oke. Nah, di sini gimana cara mengentrikannya? Ya, bisa juga kita klik misalnya si Luffy doang satu nih, kita tambahkan. Nah, di sini juga ada aturan juga untuk entrian nilai tidak boleh lebih dari 100 dan tidak boleh kurang dari 0. Oke, misalnya kita bikin di sini 200. Nah, ada notifikasi nggak bisa. Oke, kita
Kita contohkan 90, 90, 89, 87. Oke, langsung ada predikatnya M. Deskripsinya Luffy luar biasa. Oke. Kita klik add. Nah, lalu apa guna check all di sini? Jadi kalau seandainya kita pengen mengedit semua isian yang ada di tabel, kita klik aja ini, kita klik semuanya terbuka. Kita bikin di sini misalnya 89, 88, 87, 89. Di sini kita ubah sedikit, misalnya di sini 80. Oke. Nami luar biasa. Kita klik save dan otomatis ke update semua data. Begitu. Jadi gitu ya untuk pelaksanaan PBM dari monitoring aplikasi ini. Pengantiran dari guru adalah seperti ini. Lalu apa yang terjadi berikutnya, kita bisa back dulu, kita lihat di dashboard. Nah ini jadi sudah ada ya perubahannya setelah kita melaksanakan PBM. Nah ini per hari ini kita lihat ada absensi 2 siswa dan agenda hariannya ada 2, jurnal sikapnya ada 1, daftar nilai ada 2. Oke. Dan sini ada grafik ya, dalam sini masih ada 2 yang hadir dalam mengikuti PBM. Karena baru 2 kita masih siswa yang melaksanakan PBM hari ini. Oke, di sini juga ada monitoring. Nah, ini kita juga bisa ngelihat ya filter-filter yang ada di sini atau menu di sini. Sini oke, absensi siswanya ada 2 orang, clear. Agenda hariannya juga ada clear, jurnal sikap juga 1, oke. Sini oke. Nah, sini juga ada detail ya. Detail data ini adalah detail dari data entriannya. Oke. Fix. Nah, di sini ada filter report. Jadi kita ingin create dia jadi di PDF. Jadi kita bisa ada 2 filter. Pertama, kita ingin create datanya itu per semester. Oke. Nah, kita tinggal milih semester mana yang ingin kita lihat datanya atau kita ekspor datanya. Kita misalnya pengen yang ganjil tadi ya, kita lihat preview. Nah, lalu kita klik get data. Lalu sekarang kalau kita pengen yang genap, apa yang terjadi? Harusnya kosong. Oke. Nah, sekarang juga di tanggal. Jadi di tanggal, oke, setelah selesai kita ekspor. Nah, ini hasilnya. Oke. Lalu kalau kita pilih tanggal gimana? Kita pilih tanggal misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31, berarti dalam 1 bulan Januari ini. Preview ada 2. Get data. Oke, sesuai ya. Jadi seandainya kita pilih tanggal 1 juga di sini. Nah, padahal di sini tanggal 2 ya, harusnya tidak ada. Oke. Kita klik get data juga kosong hasilnya. Oke, clear ya. Begitupun juga di agenda harian, jurnal sikap, daftar nilai, filternya juga seperti itu. Jadi di dalam akses guru seperti itu yang kita lakukan. Oke, berarti di guru berarti kita sudah selesai. Kita lanjut next ke orang tua. Kita logout dulu. Oke. Orang tua ini SN tadi 15 ya. 1 2 3 4 5. Passwordnya tetap 1 2 3 4 5 6. Login. Oh, sorry, tak salah. Oke, salah. Sini. Oh iya 3, sorry. 3. 1 2 3 4 5. Oke, sorry. 6. Oke. Halo orang tua. Welcome to Sistem Informasi Monitoring PBM. Sini role user seperti tadi. Nah, lihat kan berbeda.
Kalau tadi di kelas 1, sekarang Luffy yang persiswa. Jadi kalau orang tua yang dimonitor itu adalah si anaknya ya. Jadi persiswanya. Nah, oke, sini si Luffy ya. Luffy tadi sini agenda hariannya si Luffy per hari ini, jurnal sikap si Luffy per hari ini, daftar nilai si Luffy per hari ini. Oke. Oke, saya lihat di sini ada unfinished. Oke, di bagian guru. Oke, nah ini harusnya kita clear dulu sebentar. Di bagian sini, untuk orang tua. Untuk bagian detailnya. Oke, di sini salahnya. Orang tua TB guru. Sebentar kita coba cek. Oke, di sininya harusnya muncul ya seperti ini. Oke, harusnya muncul. Oke, sini sudah ya. Di AHS ini. Oke, ini belum ada di sini. Ini kita copy saja di sini. Oke. Lalu kita tambahkan di sini. Per masing-masing ini sudah ada nggak ya? Kita coba cek dulu di join. Ya. Oke. Nah, sini kita tukar TB absence ID gurunya TB AH. Oke. Di sini juga kita edit where-nya tel sub di sini TB CSS. Oke, tambah di sini lagi. TB nilai. Oke, kita reload. Nah, harusnya di sini udah ada tadi ya guru. Oke. Nah, muncul. Oke, good ya. Udah clear. Sini juga ada satu ya, karena si Luffy baru satu mengikuti PBM hari ini atau per tahun ajaran 2025-2026 ganjil. Lalu kita si orang tua bisa lihat di monitoring ya, monitoring di sini. Oke, ya sama ya seperti tadi, yang hanya bisa dilihat yaitu data si Luffy aja atau si anak orang tuanya atau anak dari orang tuanya. Itu ya, nanti saya salah ngomong nih. Oke, kita pilih filter semester 2005-2006 ganjil. Oke, get data. Sip. Berarti itu orang tua hanya itu hak aksesnya. Oke, kita log out. Dan seperti itulah bagaimana aplikasi sistem informasi monitoring perkembangan belajar siswa SLBN 1 Pagaruyung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.